Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silka Amalia dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di video ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi di Banda Aceh. Studi kasus di Asuransi Bumiputra Banda Aceh. Langsung saja ke bab 1, ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Asuransi merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan uang ataupun menginvestasikannya. Perusahaan asuransi itu sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian. Dengan cara seseorang mengikatkan diri kepada perusahaan untuk mendapatkan perlindungan terhadap jiwa mereka di masa yang akan datang. Pertumbuhan asuransi jiwa syariah di Banda Aceh berjalan sangat lambat, padahal keberadaannya sudah sejak tahun 1995. Di sisi lain, Aceh adalah daerah yang menerapkan syariat Islam, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Maka sepatutnya masyarakat memilih asuransi jiwa syariah sebagai pilihan dalam berasuransi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih jelas mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi di Banda Aceh. Studi kasus di Asuransi Jiwa Bumiputra Banda Aceh. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ialah bagaimana analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi di Asuransi Bumiputra Banda Aceh. Sedangkan tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi di Asuransi Bumiputra Banda Aceh. Manfaat penelitiannya, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Antara lain, yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Langsung saja ke bab 2-nya, ada landasan teori. Yang pertama ada definisi asuransi, pengertian asuransi dan konsep asuransi. Asuransi adalah pertanggungan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1092 tentang usaha perasuransian, pasal 1 ayat 1. Adapun konsep asuransi syariah Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang disebut akilah. Akilah ini diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini terlihat dari hadis yang menceritakan pertengkaran antara dua wanita suku Huzail, di mana salah seorang dari mereka memukul yang lainnya dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan juga bayi yang sedang dikandungnya. Pewaris korban membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Rasulullah memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan budak, baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah atau diat yang harus dibayar oleh akilah, saudara pihak ayah dari yang tertuduh, Ibnu Hajar al-Asqalani. Dari pengertian dan konsep dasar di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi sudah ada sejak dulu, baik secara non-syariah dan syariah, yang merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank
dalam usaha menanggulangi atau meminimalisir risiko yang akan terjadi pada sebagian masyarakat, sekaligus sarana menghimpun dana masyarakat sehingga memiliki peran dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, minat. Pengertian minat. Minat adalah kecenderungan yang menetap dan subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam hal itu, dan juga keinginan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Itu pengertian menurut Kotler dan Armstrong. Sedangkan menurut Jamarah, minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Nasabah adalah konsumen-konsumen sebagai penyedia dana. Sedangkan pengertian nasabah menurut Kamus Besar Indonesia adalah orang yang biasa berhubungan atau menjadi pelanggan. Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan minat nasabah adalah daya tarik yang ditimbulkan oleh objek tertentu yang membuat orang merasa senang dalam mempunyai keinginan berkecimpung atau berhubung dengan objek tersebut sehingga timbul rasa keinginan. Selanjutnya, indikator minat nasabah. Indikator minat menjadi nasabah meliputi: yang pertama, ada ketertarikan yang ditunjukkan dengan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang seseorang nasabah terhadap produk yang dipasarkan, pelayanan dari perusahaan asuransi. Yang kedua, ada keyakinan ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari perusahaan asuransi syariah. Yang ketiga, ada kepercayaan ditunjukkan dengan adanya kepercayaan terhadap perusahaan asuransi sehingga nasabah juga merekomendasikan perusahaan asuransi kepada orang lain. Yang terakhir, ada keinginan ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki suatu produk yang dipasarkan beserta manfaat dari produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Faktor yang mempengaruhi munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, emosi, dan pengalaman. Minat diawali oleh perasaan senang dan sikap positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi sangat penting diperhatikan demi kelangsungan dan tetap eksisnya suatu lembaga tersebut. Diminati atau tidaknya suatu lembaga dapat diketahui dengan faktor-faktor yang sifatnya psikologis, yang menyangkut aspek-aspek perilaku, sikap, dan selera. Bukan hanya faktor psikologis saja, ada banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih asuransi. Faktor-faktor masyarakat dalam menggunakan jasa layanan asuransi adalah produk, harga, promosi, lokasi, dan yang terakhir ada religiusitas. Dalam ilmu pemasaran, bauran pemasaran lebih dikenal dengan nama marketing Smith. Bauran pemasaran adalah variabel atau faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk memuaskan pasar sasaran. Berikut ini teori dari masing-masing faktor variabel independen meliputi produk, harga, lokasi, promosi, religiusitas, dan faktor variabel dependen yaitu minat masyarakat. Persepsi produk. Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain, baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, ada kompensasi, dan rasa, agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba membeli dan memilih produk tersebut. Persepsi harga. Persepsi akan harga dari setiap orang terhadap suatu produk atau barang atau jasa relatif. Artinya berbeda-beda.
Sebagian menganggap semakin tinggi harga, maka tingkat kepuasan pembelian atau pemilihan akan semakin menurun. Tapi ada sebagian lagi menganggap semakin tinggi harga, semakin tinggi pula tingkat kualitas produk tersebut. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai kualitas produk suatu barang atau jasa, dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Persepsi lokasi. Lokasi atau saluran distribusi diartikan sebagai distribusi. Distribusi adalah bagaimana produk dapat sampai pada pengguna terakhir atau end user, yang dalam hal lain ini adalah peserta dengan biaya seminimal mungkin, tanpa mengurangi kepuasan peserta dan apa pengaruhnya pada keseimbangan keuangan perusahaan. Itu menurut Thorik Gunara, Utus Hardiono Sudibyo. Persepsi promosi. Faktor yang keempat adalah promosi. Promosi sangat penting untuk menginformasikan produk dari produsen kepada konsumen. Promosi di zaman modern ini tidak cukup dari mulut ke mulut. Televisi, media, cetak, radio, dan juga media online yang real time dan mencakup seluruh dunia. Promosi adalah mengkomunikasikan informasi antara penjual dan pembeli potensial atau orang lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Menurut Yudi Kosworojati. Jadi, promosi adalah salah satu media bagi produsen untuk menginformasikan dan menarik minat konsumen untuk membeli atau memilih barang atau jasa. Semakin banyak, maka semakin efektif promosi sebuah perusahaan. Maka akan lebih banyak lagi konsumen yang mengetahui produk dari perusahaan tersebut, sehingga meningkatkan keputusan pemilihan konsumen terhadap produk tersebut. Dan yang terakhir, faktor religiusitas. Adapun pengertian religiusitas secara etimologi, di mana religiusitas berasal dari kata religi atau religion, religi, religio, dan ad-din dalam bahasa Arab. Kata religi berasal dari religio yang akar katanya religier yang berarti mengikat. Maksudnya adalah suatu kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengukuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia, serta alam dan sekitarnya. Untuk melihat seberapa jauh religiusitas seseorang, maka dapat dilihat bagaimana ia melaksanakan dimensi-dimensi religiusitas. Menurut Diancok, ada 5 dimensi religiusitas sebagai berikut. Dimensi peribadatan, keyakinan, pengalaman, pengetahuan agama, memberikan konsekuensi individu dan bersama. Kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian penting yang mengungkapkan teori-teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada topik yang serupa atau sama. Di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Nisaul Hikmah dengan judul Analisis Tingkat Pemahaman dan Peran Agen dalam Meningkatkan Minat Nasabah Asuransi Syariah. Hasil penelitian bertujuan untuk dapat menguji dan menganalisis tingkat pemahaman dan peran agen dalam meningkatkan minat nasabah asuransi AJB Bumi Putra Syariah cabang Banda Aceh. Yang kedua ada Jalaluddin yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Banda Aceh dalam pemilihan asuransi jiwa syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah berikut. Pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Banda Aceh dalam pemilihan asuransi jiwa syariah. Kedua, bagaimana persepsi masyarakat Banda Aceh terhadap asuransi jiwa syariah. Dan ketiga, bagaimana pengaruh dan hubungan antara persepsi dengan pemilihan asuransi jiwa syariah. Dan yang terakhir ada Dedi Yulianto yang berjudul Strategi Asuransi dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat pada Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Lampung. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Lampung menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Lampung, khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Kerangka pemikiran. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis membuat kerangka pemikiran sesuai faktor atau variabel yang diteliti.
Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh variabel bebas atau independen yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, dan religiusitas terhadap variabel terikat, yaitu dependen, yaitu minat masyarakat, sebagaimana bisa kita lihat skema di bawah ini. Selanjutnya bisa kita lihat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, H1, persepsi produk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat masyarakat dalam berasuransi di Asuransi Bumiputra Banda Aceh. H2, persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat masyarakat dalam berasuransi di Asuransi Bumiputra Banda Aceh. H3, persepsi lokasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat masyarakat dalam berasuransi di Asuransi Bumiputra Banda Aceh. H4, persepsi promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam berasuransi di Asuransi Bumiputra Banda Aceh. H5, persepsi religiusitas berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat masyarakat dalam berasuransi di Asuransi Bumiputra Banda Aceh. H6, persepsi produk, persepsi harga, persepsi lokasi, persepsi promosi, dan persepsi religiusitas berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap minat masyarakat dalam berasuransi di Asuransi Bumiputra Banda Aceh. Bab 3 ada metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Tujuan dan arah penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh untuk sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berasuransi di Banda Aceh. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, di mana di dalam penelitian kuantitatif menggunakan teori yang ada untuk kemudian dibuktikan dengan data yang ada di lapangan, sehingga dari kombinasi antara teori dan data yang ada bisa diambil suatu keputusan. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Data yang diperoleh dengan mengukur nilai atau satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Selanjutnya ada operasional variabel. Penelitian ini menggunakan 6 variabel yaitu 5 bebas yakni produk, harga, lokasi, promosi, dan religiusitas, dan 1 variabel terikat yaitu minat masyarakat dalam berasuransi. Definisi operasional dilakukan untuk menghindari penyimpangan dalam membahas dan menganalisis permasalahan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini membahas tentang beberapa variabel sebagai berikut. Yang pertama ada variabel dependen, yang kedua ada variabel independen. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis, yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata. Variabel merupakan pengelompokan secara logis dari 2 atau lebih atribut dari objek yang diteliti. Secara teoritas, variabel didefinisikan sebagai apapun yang dapat membedakan atau orang yang sama, ataupun pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Menurut Surya Brata, variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan variabel penelitian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti. Teknik analisa data. Analisis data merupakan kegiatan data dari seluruh responden terkumpul
Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Bisa kita lihat yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, dan yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 atau 1. Jika koefisien determinasi mendekati 0, maka variabel independen berpengaruh lemah terhadap variabel dependen. Jika koefisien determinasi mendekati 1, maka variabel independen berpengaruh kuat terhadap variabel dependen. Sedangkan uji hipotesis, pengujian ini untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual untuk menerangkan berbagai variasi pada variabel dependen. Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan pengecekannya. Uji signifikan parsial, uji T atau uji pengaruh secara parsial. Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat atau disebut uji T untuk mengetahui persepsi minat masyarakat terhadap asuransi jiwa Bumiputra. Dan yang terakhir ada uji signifikan simultan, uji F atau uji pengaruh secara simultan. Hipotesis penelitian adalah terdapat pengaruh signifikan antara persepsi produk, harga, lokasi, promosi, dan religiusitas terhadap minat masyarakat. Uji simultan adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sekian presentasi proposal dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.